Bab 11. Sementara, kini gadis yang sedang terbaring lemas di atas ranjang, kini sayup-sayup mulai membuka matanya. Perlahan, ia memutar pandangan ke sekitarnya. Ruangan yang luas, desain dinding, dan atap yang sangat mewah, elegan dengan dominan warna putih, adalah pemandangan yang pertama kali tertangkap oleh pandangannya. Tangan kirinya masih dilengkapi dengan peralatan infus lengkap yang menancap. Ia memejamkan matanya dan berpikir sejenak. Mungkinkah aku di rumah sakit? Tanyanya pada dirinya sendiri. Atau, astaga, apakah aku kembali tertangkap oleh pasukan Ronald? Refleks membuat Alena membuka matanya seketika. Namun, bayangan kejadian sebelum ia tak sadarkan diri kini terlintas. Ia melihat Ronald dan semua anak buahnya sudah terkapar tak berdaya sedikit pun. Dan dia ingat, sebelum ia pingsan, ada seorang lelaki yang berlari ke arahnya. Ia mencoba dengan keras, mengingat-ingat wajah lelaki itu. Namun, masih tetap samar-samar tidak jelas, karena keburu pingsan. Ia hanya mengingat, ada lelaki memakai hoodie berwarna putih yang datang membantunya. Ya Tuhan, di mana aku ini? Alena kebingungan karena di kamar seluas ini hanya dia sendirilah yang menempati. Apalagi dengan fasilitas mewah ini. Tapi tunggu, apakah benar ini rumah sakit? Jika benar, mau bayar pakai apa aku nanti? Entah kamar VIP atau kamar presiden ini. Batin Alena menangis karena sekarang dia tak memegang uang sepeser pun. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu berhasil menghentikan peperangan pertanyaan dan kenyataan yang sedang bergejolak di kepalanya. Alena kembali memejamkan matanya dan berpura-pura belum sadar. Bahkan, ia berniat akan bersandiwara sampai kejelasan ia dapatkan. Ceklek. Suara pintu ketika dibuka dari luar. Terdengar, seseorang mulai berjalan mendekat, meletakkan sesuatu di atas meja samping ranjang. Dan ada satu lagi, berjalan mendekati Alena. Beberapa saat kemudian, Alena merasakan ada benda yang diarahkan ke arahnya dan terdengar suara. Tit. 36,1 derajat Celcius. Oh, syukurlah demam Nona sudah turun. Tapi, kenapa Nona belum sadar ya? Pertanyaan salah satu orang di antara mereka. Oh, mungkin Nona butuh waktu untuk pemulihan tubuhnya setelah proses transfusi semalam, Reta. Jawab satu orang lainnya. Orang-orang itu kemudian dengan perlahan dan hati-hati mulai membersihkan tubuh Alena. Alena lega karena suara-suara yang ia dengar adalah suara perempuan. Dia hanya pasrah ketika tubuhnya dibersihkan dan digantikan pakaian. Karena ia juga merasa tubuhnya masih sangat lemah sekali. Setelah dirasa cukup,
Reta, jangan lupa cek posisi infus Nona. Takutnya tidak mengalir sesuai arahan Dokter Enggar. Perintah salah satu perempuan. Iya, siap Rin. Respon dari satunya lagi. Oke, semuanya sepertinya sudah. Tinggal menunggu Nona sadar. Iya, ayo kita keluar dulu, biarkan Nona beristirahat. Tidak lama, terdengar keduanya berjalan melangkah menuju pintu keluar. Alena yang sedari tadi memejamkan mata, seperti orang yang belum sadar, kini ia sedikit membuka matanya untuk mengintip sebelum orang-orang itu melangkah melewati pintu kamar. Dua wanita dengan dandanan dan seragam yang sama. Apakah dia suster rumah sakit? Tunggu. Tapi emang ada suster yang memakai seragam dengan bentuk seperti pelayan dalam drakor. Tunggu. Jangan-jangan mereka beneran pelayan seperti halnya di drakor. Ini kepala kayaknya ada yang gesrek deh. Gara-gara kebentur ke tanah semalam. Pertanyaan bertubi-tubi di kepala Alena, yang mendapat jawaban-jawaban tak masuk akal juga dari kepalanya. Perlahan, Alena mengangkat tubuhnya untuk duduk bersandar di sandaran ranjang. Dengan setengah badannya masih tertutupi selimut. Kenapa tubuhku bisa selemas ini? Rasanya tulang-tulangku seperti habis dipatahkan. Kruk. Astaga, perut ini tidak bisa diajak kerja sama. Bisa-bisanya bunyi di saat pemiliknya masih kebingungan seperti ini. Gerutu Alena pada dirinya sendiri. Alena menoleh ke meja di sebelah kanannya. Ada sepiring nasi dengan lauk lengkap, dengan satu gelas minuman beserta buah-buahan yang sudah dibersihkan dan dipotong-potong. Tahan Alena, tahan. Kamu belum tahu kamu ini di mana dan di tangan siapa kamu sekarang. Bisa saja kamu habis keluar dari pemilik kandang singa, terus kamu ditangkap pemilik kandang buaya. Bisa saja mereka menaruh racun atau apapun itu di makanan itu yang bisa membahayakanmu. Gimana ini? Sementara perutku sudah gak bisa diajak kerja sama. Perang batin Alena kembali terjadi. Kruk. Astaga, perut. Alena menoleh ke arah jam kecil yang terletak di meja samping makanan. Sudah jam 11:30 rupanya. Pantesan, biasanya aku selalu menyempatkan sarapan sebelum jam 9. Bodo amat, aku lapar sekali. Alena mengulurkan tangannya untuk meraih piring berisikan makanan. Ia memulai dengan mengendusnya terlebih dahulu. Sepertinya aman. Lagian, perutku kan udah kebal. Candaan Alena untuk menenangkan dirinya sendiri. Makanan ini enak sekali. Astaga, sejak kapan aku menghabiskan makanan ini? Perasaan baru beberapa suap, kenapa sudah habis? Kayaknya memang porsinya cuma sedikit deh. Apa aku yang terlalu lapar?
Tidak tahu diri memang, maki Alena pada dirinya sendiri. Setelah selesai, Alena mengakhiri dengan makan potongan buah dan meminum 1 gelas orange juice. Segar sekali. Apa mungkin masakan rumah sakit bisa seenak dan semewah ini? Kalaupun ada, berapa biaya rawat di sini? Uang sepeser pun aku tak punya sekarang. Apa aku harus jual ginjal? Lagi-lagi, Alena diingatkan mengenai biaya yang akan ia tanggung setelah keluar dari sini. Tapi tunggu, tadi orang itu bilang proses transfusi. Ia membuka mulutnya. Pantesan, tubuhku lemah sekali, tak bertenaga. Jangan-jangan mereka membantuku karena punya tujuan untuk mengambil darahku. Dan kemudian nanti organ-organku. Astaga, sepertinya aku beneran masuk ke kandang buaya. Aku harus segera keluar dari sini. Perlahan, Alena mengangkat selimut yang menyelimuti kakinya. Kini, ia melihat pemandangan kaki mulusnya berkolaborasi dengan banyak perban dan beberapa luka lebam dan memar. Kenapa banyak sekali luka di kakiku? Bagaimana aku bisa melarikan diri? Untuk bergerak menggeser kaki saja butuh perjuangan seperti ini. Alena memutuskan untuk kembali beristirahat sambil memikirkan cara untuk keluar. Alih-alih sambil menunggu tenaganya benar-benar pulih supaya usahanya tidak sia-sia. Bersambung.